Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Siapakah Jati Diri dan di mana keberadaan Satrio Piningit. Misteri Satrio Piningit tak pernah pupus dari benak dan relung hati anak cucu leluhur Nusantara. Fenomena sejak masa kewalian pasca kehancuran Majapahit ini sangat lekat, terutama bagi anak cucu Jawa, Bali, Dwipa. Perjalanan sejarah Nusantara telah menjadi saksi hidup tentang kemunculan Satrio Piningit di setiap perubahan masa yang telah diwasiatkan oleh para leluhur Nusantara ratusan tahun yang lalu. Raden Patah atau Jimbun adalah sosok Satrio Piningit, dukungan para wali, utamanya Sunan Bonang, yang menandai berdirinya Kerajaan Demak setelah mampu menghapuskan supremasi Kerajaan Majapahit. Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir, murid Sunan Giri, merupakan Satrio Piningit pada masa berdirinya Kerajaan Pajang yang mengakhiri era Kerajaan Demak. Panembahan Senopati atau Sutowijoyo, murid Sunan Kalijogo, juga merupakan Satrio Piningit pada masa berdirinya Kerajaan Mataram, menggantikan eksistensi Pajang. Dari beberapa peristiwa bersejarah tersebut mengandung makna yang tersirat bahwa kemunculan Satrio Piningit selalu berada pada pergantian atau masa besar Nusantara, di mana senantiasa tidak meninggalkan peran seorang wali atau aulia. Seperti yang pernah menduduki pemimpin negeri ini seorang Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, dapat pula dikatakan sosok Satrio Piningit pada masanya setelah Nusantara ini beralih menjadi NKRI. Tetapi itu masih belum memenuhi standar dari jiwa pemimpin yang diharapkan. Fenomena yang sangat menarik saat ini adalah, akankah Satrio Piningit yang dikenal dengan nama Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu muncul pada masa ini? Mengingat dari situasi dan tanda-tanda alam yang terjadi mengindikasikan Nusantara akan memasuki era baru, yaitu zaman Kolosubo atau kejayaan menuju tatanan swarga Maniloka. Wacana ini berisikan tentang ungkapan hasil perjalanan spiritual yang baru disadari kemudian telah masuk dalam pusaran misteri ini. Semoga membawa manfaat. Latar belakang keberadaan Satrio Piningit dipaparkan wacana ini adalah sebagai persembahan kepada seluruh anak bangsa di bumi Nusantara ini, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, spiritual, dan mengandung makna dan fakta yang ada. Dalam minimnya penjelasan tentang Satrio Piningit atau Ratu Adil atau Imam Mahdi, maka pengilhaman kami untuk memberi penjelasan yang lebih dalam dan menyentuh pada nilai esensial dari pemahaman tersebut. Kami bersyukur apa yang selama ini kami inginkan akhirnya kami peroleh ilham dari guru batin yang senantiasa menemani dan membimbing terhadap segala masalah yang kami hadapi. Materi bacaan yang dipaparkan adalah merupakan kajian dalam persepsi spiritual yang dipadukan dari karya warisan leluhur Nusantara, yaitu syair Joyoboyo, serat Musarar Joyoboyo, ramalan Sabdo Palon Noyo Genggong, serat Kolodito, Raden Ronggowarsito, serat Darmo Gandul, dan Wangsit Siliwangi. Latar belakang bacaan dimaksudkan pula guna lebih melengkapi dan memperjelas materi yang telah dipaparkan. Esensi tulisan yang ada ini adalah merupakan hasil perjalanan spiritual yang kami dapatkan sewaktu berada di tempat yang disebut
istana pasah asih, yang disitulah akhirnya diperoleh ilham, petunjuk, wangsit berupa suara dari guru batin yang senantiasa menemani dan membimbing terhadap segala masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Sebelumnya, dengan segala kerendahan hati secara pribadi, penulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua unsur-unsur kehidupan serta para tokoh budaya, para winasis atau waskito kesepuhan leluhur di seluruh Nusantara ini atas apa yang kami sampaikan tulisan-tulisan ini. Namun nampaknya tanda-tanda yang muncul sangat jelas. Saatnya sudah tiba. Insya Allah saatnya tabir misteri Nusantara mulai terkuak. Dalam mengungkapkan tulisan ini, si penulis berusaha memaparkan dengan gaya bahasa yang sederhana mungkin agar mudah dipahami bagi semua pembaca dari segenap lapisan. Mengingat penyampaian bahasa hakikat fenomena spiritual bagi konsumsi akal pikiran masyarakat umum adalah sesuatu yang sangat sulit dan rumit, karena bagi orang awam terkesan segala sesuatunya dihubung-hubungkan atau kotak-gatuk matuk. Secara hakikat dalam kehidupan ini tidak ada kebetulan. Kebetulan sejatinya merupakan ketetapan yang telah ditetapkannya sesuai kerso atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali bagi pembaca yang sedikit banyak telah mengenal kawruh atau ajaran laku utomo di dalam keilmuan, maka pembaca tulisan ini dibutuhkan kedewasaan dalam perenungannya dan kesadaran spiritual tanpa terjebak ke dalam fanatisme beragama dan dogma yang dijalankan. Secara jujur penulis katakan bahwa semula penulis pun awam terhadap sejarah Nusantara, namun di dalam perjalanan ini dihadapkan pada fenomena-fenomena spiritual yang membawa penulis ke dalam pusaran sejarah yang banyak membawa hakikat dan manfaat sebagai bekal untuk berjalan pada saat ini, zaman ini, dan masa depan yang akan datang. Tidak semuanya dapat penulis ungkapkan, tetapi hanya berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa ini saja, utamanya berkaitan dengan situasi carut-marut negeri ini di tengah penyakit moral akut yang menjangkiti sebagian besar anak bangsa Nusantara dewasa ini. Tidak pula penulis bermaksud membahas sejarah sesuai metodologi ilmiah sebagai disiplin dalam keilmuan sejarah. Namun, penulis berupaya menyatakan kenyataan yang tersembunyi sesuai dengan fenomena spiritual yang muncul berkaitan dengan kejadian-kejadian atau situasi kondisi berkenaan di dalam sejarah dan masa kini, sehingga kita semua mampu meraba situasi dan kondisi di masa yang akan datang guna tetap mawas diri, eling, dan waspada. Benar tidaknya semua kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki kerajaan bumi dan langit, yang maha menguasai dan maha mengetahui. Namun bagi penulis, kegaiban demi kegaiban yang berupa ilham yang didapatkan dapat lebih menambah istiqomah dalam beribadah, mawas diri, eling, dan waspada dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tipu daya ini. Hasil dalam memenuhi input spiritual tersebut, kemudian muncul banyak bimbingan dari kegaiban yang mendorong penulis untuk menelusuri karya leluhur Nusantara seperti yang dipaparkan dalam tulisan ini. Karya para leluhur seperti bait syair Joyoboyo, serat Musarar Joyoboyo, ramalan Sabdo Palon Noyo Genggong, serat Kolodito Raden Ronggowarsito, serat Dharma Gandul dan Wangsit Siliwangi,
semuanya lengkap dalam konteks yang tersirat di dalam karya-karya leluhur kita sebagai bahan untuk memperkuat, sebagai bahan referensi bagi pembaca. Suatu fenomena spiritual yang luar biasa dalam perjalanan spiritual penulis. Sungguh maha besar Allah dengan segala kekuasaannya, dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ternyata hakikat apa yang tersirat di dalam karya-karya leluhur Nusantara itu menunjukkan situasi dan kondisi sosial dan kepemimpinan Nusantara di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Apa yang tersirat dari fenomena spiritual yang muncul sangat berkaitan erat dengan kejadian carut-marut Nusantara ini, dan semua itu merupakan sinyal atau pesan dari alam kegaiban yang seakan ingin disampaikan kepada seluruh anak cucu negeri ini bahwa saatnya sudah dekat. Nusantara akan memasuki zaman baru berikutnya atau Kolosubo, kejayaan menuju Swarga Maniloka. Setelah melalui perjalanan yang amat sulit dan pelik, banyak kejadian di luar akal pikiran manusia sebagai tanda bahwa sosok yang dinanti dan masih tersembunyi telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Secara khusus dalam kajian ini, penulis memberikan kesimpulan yang lebih jelas tentang segala sesuatunya yang terpapar berdasarkan input-input spiritual yang diterima langsung oleh penulis. Semoga kajian ini bermanfaat bagi seluruh anak cucu leluhur Nusantara sebagai wacana dan bahan perenungan dalam menghadapi segala situasi yang sedang terjadi di negeri kita tercinta dewasa ini. Tabir Misteri Nusantara. Tulisan ini saya persembahkan untuk seluruh rakyat Nusantara sebagai ungkapan rasa keprihatinan atas carut-marut yang sedang terjadi di bumi pertiwi ini. Berawal dari ilham atau dari guru batin telah membawa saya kepada pencerahan cakrawala, pemahaman tentang apa dan bagaimana kejadian yang tengah berlangsung dan prediksi yang akan terjadi di negeri ini. Bahkan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa ini merupakan suatu upaya membedah warisan leluhur yang syarat dengan perlambang sehingga sedikit demi sedikit terkuak. Tabir misteri jagat Nusantara ini sangat luar biasa. Hal ini sepatutnya bisa dipahami oleh seluruh anak cucu leluhur bangsa ini sebagai pewaris sah tataran tanah surgawi yang bernama Nusantara, Nusa Antara, negara yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau tergabung menjadi satu. Hasil kejadian penulis berusaha memahami dengan rasa naluri yang mendalam dengan tanpa mengabaikan logika berpikir sehat. Memang banyak hal yang sulit ditelusuri melalui referensi buku-buku sejarah atau dengan bukti-bukti empiris yang ada. Namun dengan semangat menguak tabir misteri untuk lebih memahami fenomena yang terjadi saat ini, maka segala sesuatunya yang dapat saya cerna berusaha saya ungkapkan secara sederhana apa adanya, ibarat mencari mata rantai yang hilang, missing link. Nampaknya misteri yang ditinggalkan pasca keruntuhan Majapahit mulai terlihat secara samar-samar. Saya pun mulai memahami apa makna yang tersirat dan mencari siapa sosok yang mampu mengatasi keadaan ini dan mencari jawaban dari misteri ramalan para leluhur di atas. Insya Allah, jika Allah Azza wa Jalla dalam kurbatin memberikan izin dan ridhonya, akan diketemukan jawabannya tanpa berniat mengundang perdebatan. Semoga ungkapan saya dapat menjadi bahan perenungan kita bersama guna menyongsong fajar kejayaan Nusantara yang kita cintai. Jati diri Satrio Piningit, mengingat amanat panggilan kehidupan yang diemban oleh sosok Satrio Piningit sangatlah luar biasa tanggung jawabnya.
Mengingat amanat panggilan kehidupan yang diemban oleh sosok Satrio Piningit sangatlah luar biasa tanggung jawabnya. Atas dasar itulah beliau sudah membawa bekal akan jati dirinya sebagai utusan yang akan menata kehidupan di muka bumi ini. Keberadaan dan jati dirinya, dia adalah seorang anak muda asli pribumi yang terlahir di tanah Sunda, Jawa Barat, keturunan dari Jawa yang telah menjelajahi wilayah senusantara seorang diri dengan membawa ajaran keluluhuran atau budi pekerti, tapi pada saat ini belum dipublikasikan, masih dalam pingitan atau disembunyikan keberadaannya. Hal tersebut dilakukan atas dasar kebijakan-kebijakan yang mana kita belum bisa mengetahui secara pasti kapan akan munculnya di muka bumi ini sebagai pemimpin yang kita harapkan semua, yang dalam tujuannya akan mengambil alih wilayah terbesar yang membentang dari wilayah India sampai wilayah Madagaskar. Jadi itulah jati diri sosok Satrio Piningit. Bukan hanya sekedar mengambil alih negeri ini saja, tetapi sekaligus mengembalikan wilayah teritorial yang pernah dinaungi dan dikuasai para leluhur dalam peradaban yang pernah mengalami zaman kejayaan dan keemasan. Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh para leluhur kita dengan menyebutkan wilayah teritorial dengan sebutan Sunda Besar yang mempunyai arti susunan dunia besar. Itulah yang menjadi landasan dasar sosok Satrio Piningit sebagai putra pribumi keturunan Jawa, yang menggambarkan beliau dibentuk dan dibekali dengan budi pekerti yang luhur, dengan jiwa kepemimpinan yang arif bijaksana, dengan membawa ajaran peradaban bangsa. Yang paling menonjol dan unik dalam mengambil alih wilayah tidaklah dengan suatu peperangan, jajahan, dan pertumpahan darah, tetapi dengan memberikan suatu paham kebenaran dan konsep dalam berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya. Maka akan dipastikan wilayah-wilayah yang sekarang di luar teritorial NKRI dengan sendirinya atas kemauan tanpa ada paksaan menggabungkan diri ke wilayah Nusantara. Nama dan jati dirinya, sosok Satrio Piningit banyak sekali mempunyai sebutan nama dengan versi yang berbeda, tetapi maksud dan tujuan sama. Hal tersebut disesuaikan dari cara pandang dan penerimaan yang berbeda pula. Dalam hal ini saya sebagai penerima ilham mendapatkan sebutan nama yang baru adanya. Beliau disebut Gapuro Diningrat Pancadinika dengan makna sosok Satrio Piningit merupakan pintu gerbang kehidupan dalam membawa peradaban luhur yang membuat keningratan bagi pengikutnya, atau menghantarkan ke pintu gerbang pembentukan jati diri keningratan setiap insan di dalamnya, yang berbentuk oleh kekuatan mandiri dalam implementasi keparipurnaan beragama, berbangsa, dan berbudaya. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat bangsa kita, tumbuh dan berkembang suatu keyakinan bahwa nama tersebut merupakan doa dan secercah harapan yang diyakini nanti akan membuat suatu perubahan yang luar biasa dan signifikan dalam kehidupan yang selama ini dinantikan masyarakat luas pada umumnya. Berkaitan dengan nama, jati diri yang disandang sosok Satrio Piningit memberikan dan mencerminkan seorang pemimpin yang mempunyai sifat budi pekerti dan berjiwa mulia. Gelar dan jati dirinya, di samping beliau mempunyai nama, jati diri juga mendapatkan suatu gelar yang disandangnya. Adapun gelar jati dirinya adalah Asma Putra Purana Saki Kirti, yang mempunyai makna seorang anak muda yang berpenduduk Jawa atau pribumi yang akan memimpin dunia
beliau juga mempunyai sebutan sebagai guru batin, guru bahasa, guru bumi, guru bicara, dan guru besar. Karena beliau sekarang sedang menempah, mendidik, dan membekali pengikutnya sebagai wakil untuk nantinya bersama-sama menata dunia, jadi lengkaplah sudah nama gelar tersebut merupakan amanat kehidupan yang diemban hanya orang-orang terpilihlah dan pilihan yang memiliki kepribadian dan aksesibilitas sebagai sosok yang disebut dengan Satrio Piningit. Dialah yang mampu melaksanakan semua tugas amanat kehidupan. Bersama dialah kehancuran peradaban bumi pertiwi bisa dihindarkan karena kesejatiannya melambangkan seorang pemimpin atau khilafah, utusan di muka bumi ini yang merupakan representasi wakil dari Tuhan yang Maha Tunggal. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari siapakah jati diri dan di mana keberadaan Satrio Piningit. Sampai jumpa lagi di kisah dan cerita-cerita yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.